Alright guys, kembali lagi bersama kita berdua host papan atas asik di Holy Pep Talk. Nah, kali ini dengan tamu-tamu yang spesial. Iya. Nah, sebelum kita mulai kita mending perkenalkan diri Betul. kita dulu. Nama saya Benedictus Brandon Prakoso, biasa dipanggil Brandon. Nah, nama saya Innocentius Carlos, biasa dipanggil Jawab. Iya. Udah tahu ya. Iya, kalau dipanggil kan pasti jawab gitu Iya. kan. Nah, sekarang kita langsung aja Betul. ke para tamu. Kita perkenalkan. Jangan kita yang perkenalkan, Iya, dia perkenalkan diri masing-masing sendiri. gitu. Dari kakak-kakak yang masih cantik kan. Asik. Baik, Ada juga selamat kayak siang ganteng. semuanya. Pertama dari Romo dulu deh, Romo. Ya. Romo tercinta kita. Selamat ketemu saudara-saudari. Perkenalkan saya Raffi Uran, CSSR. Saya Romo pendamping Legio Maria Leo Agung. Terima kasih. Silakan suster. Perkenalkan, nama saya Suster Yohanita FCJM sebagai asisten rohani Legio Maria dari Paroki Leo Agung. Terima kasih. Selamat siang, giliran saya Erlisa dari Presidium Ratu Pencinta Damai Santo Leo Agung. Sebelah saya Ibu Nini, silakan. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Nama saya Ibu Nini. Saya sebagai Wakil Ketua Presidium Ratu Pencinta Damai Santo Leo Agung. Silakan Bu Kris. Saya menjadi sekretaris pada presidium ini. Nama saya Ibu Kris. Silakan Bu. Nama saya Krisda di Ratu Legio Ratu Pencinta Damai. Saya adalah petugas sebagai bendahara. Terima kasih. Senior kita, silakan Bu Binuko. Terima kasih. Saya Nyonya Binuko. Dideketin aja. Saya Nyonya Binuko, anggota pembahagia karena saya selalu merasa bahagia dalam Legio Maria. Terima kasih. Silakan Bu Lumayan. Saya Aloysia Sri Lumayan, anggota. Terima kasih. Anggota senior, paling senior. Nah, Kembali pada host. jadi kita sudah memperkenalkan diri masing-masing ya. Jadi kalau kalian lupa, masa lupa sama Romo? Iya. Enggak ditarik lagi tuh berkatnya. Ditarik lagi berkatnya. Bercanda lu bahaya. Oke, kita langsung masuk aja. Tadi udah disebut Legio Maria Ya, ya. udah sempat disinggung ya, Legio Iya. Maria. Apa itu Legio Maria? Mungkin Iya, penjelasan bisa. lebihnya kan. Lebih detail lagi ya. Iya. Legio Maria itu adalah suatu kelompok kerasulan awam Katolik yang melayani gereja Katolik secara sukarela. Dan Legio Maria itu juga dibawa panji-panji Santa Maria tak bernoda dengan bersenjatakan doa-doa yang setiap seminggu sekali kita laksanakan dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh kebersamaan kita dalam Legio Maria Ratu Pencinta Damai di Paroki Leo Agung ini. Ada lanjutannya? Oh iya, Oh, ada. kalau Legio Maria ini sudah kalau tidak salah itu kita sudah berdiri di Paroki Leo Agung ini sudah 11 tahun ya. Itu tanggal 2 April tahun 2011. Dan sampai saat ini kita di sini sebagai Legio Maria masih boleh dikatakan masih tetap satu, itu presidiumnya yang perlu diharapkan untuk kita ke depan. Kita sebagai perwira, pembimbing rohani, asisten rohani dan semua anggota, ya mari kita bersama-sama untuk mengajak orang-orang kaum muda untuk bergabung dengan kita sebagai Legio Maria, sebagai panji-panji pendoa di Paroki Leo Agung. Nah, oke, silakan yang lain. Carlos mau masuk Legio Maria nggak? Dengan nggak tadi suster jelaskan? Iya, orang muda. Senjatanya adalah doa-doa, ya, bukan yang lain-lain. Doa. Itu kekasan dari Legio Maria. Doa dan Iya, gue sering doa. doa makan. Doa makan. Doa makan ya?
Pasti. Oke, tadi udah disebutin, dijelasin apa itu Legio Maria. Mungkin lebih tepatnya lagi, lebih detailnya lagi bisa dijelaskan tentang tujuan dari Legio Maria itu sendiri seperti apa gitu. Silakan, Tujuannya. lumayan. Tujuan dari Legio Maria. Tujuan Legio Maria adalah memuliakan Tuhan melalui pengudusan anggotanya, bersenjatakan doa di bawah panji-panji sudah disebutkan di bawah panji-panji Santa Maria tak bernoda. Itu tujuannya. Dalam berjuang tujuannya itu kita sudah pasti memuliakan Tuhan, itu berarti kita akan melibatkan Tuhan dan gerejanya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Legio Maria ini melaksanakan tugas yang diberikan oleh gereja, misalnya dalam kegiatan-kegiatan Ekaristi kita siap untuk menjalankan tugas melalui kur atau tatib, dan juga melalui doa-doa yang memimpin doa-doa yang diberikan tugas oleh gereja, dan juga melalui kegiatan-kegiatan ini kita siap untuk bekerja sama dengan Dewan Paroki melalui bidang-bidangnya dan seksi-seksinya, juga bekerja sama dengan kategorial yang lain, karena mungkin karena sedikit kalau diberi tugas kurang orangnya, ya kita minta bantuan atau kita juga siap membantu kategorial yang lain. Dan kalau tadi melalui kegiatan kita tugas dari gereja, kita juga melayani Tuhan kan. Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa yang melakukan kepada orang-orang yang miskin dan hina ini sama dengan melayani Tuhan. Berarti kita juga memperhatikan orang miskin, lemah dan sebagainya, seperti Asdar Keuskupan Agung Jakarta. Jadi kita juga, dan ini juga sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri, supaya kita memperhatikan orang-orang miskin itu, dan dalam melaksanakan kita itu antara lain mengunjungi yang sakit dan sebagainya, itu kita nggak usah khawatir bahwa kita akan dipungut karena kegiatan kita ini juga ada pedomannya, dan kita mengikuti pedoman yang mengikuti panduan tugas tersebut. Melalui panduan tugas itu, kita antara ini kalau mengunjungi orang-orang itu kita tidak perlu membawa. Oke, baik Bu. Artinya ya. bahwa Legio Maria ini kebetulan Uskupan Agung Jakarta tahun ini ardasnya itu adalah berbela rasa. Legio Maria ini juga bertugas untuk mengunjungi orang-orang yang menderita, berbela rasa dengan semua orang yang menderita, siapapun dia. Kita turut berpartisipasi, berbela rasa dengan mereka. Sesuai dengan ardas pada tahun ini itu kayak apa sih, kayak menghormati martabat manusia ya. Hebat lo bisa tahu. Iya dong. Saya nggak berita kamu tahu juga nih. Tumben dia. Karena Martabat manusia. buat acara 17-an disuruhnya itu. Jadi lo rapat lama-lama buat ngapalin itu ya. Oke, tadi udah disinggung ya, ada tugas-tugasnya. Nah, Iya, aku mau nanya tugas utamanya Legio tugas Maria intinya. itu apa Silakan sih? Bu Binuko. Tugas utamanya itu, Ibu silakan. Tugas utama menghadiri rapat yang sudah disebutkan tadi, rapat presidium yang dilaksanakan 1 minggu sekali dalam hari jam yang sama sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi seandainya akan diadakan perubahan juga bisa, tapi harus berembuk dulu. Rapat selama 90 menit atau 1,5 jam dengan pengaturan tempat dan
susunan acara itu sudah disusun baku. Di sini ada baku dan harus seragam untuk seluruh Legio Maria. Jadi tidak boleh menyimpang sedikit pun dari peraturan. Biar kelihatan. Jadi silahkan di screenshot ya guys. Oh baliknya. Jadi ini semua adalah panduan. Oh iya. Selama berdoa harus bersama sebagai anggota Legio mendoakan semua yang ada di sini. Tidak boleh menyimpang sama sekali. Harus seragam Jalurnya seluruh pas. Legio Maria. Dan dalam rapat itu Oh udah. diminta. dalam rapat tersebut kami sebagai Legio Maria diwajibkan melaporkan kegiatan atau pelayanan yang sudah kita laksanakan, bukan untuk pamer tugas kita, tapi untuk memberi semangat pada teman-teman yang mengikuti. Jadi kita harus lapor. Di samping itu juga kita ada tiap hari ada doa, mendaraskan doa Katena yang suatu doa dari Legio Maria itu dilanjutkan dengan doa untuk keselamatan, kesehatan dan kesetiaan para imam, termasuk Bapak Uskup dan para Bapak Paus dan para Uskup. Yang itu kita doakan. Di samping itu juga kita ada karya kerasulan, antara lain mengunjungi orang-orang yang sakit tadi. Pada sebelum pandemi kita selalu bersama-sama mengunjungi ke rumah-rumah dan ke rumah-rumah bersama-sama, tetapi perorangan juga kita lakukan dengan menengok tetangga kiri kanan yang seiman atau tidak seiman kita tengok. Tetapi selama pandemi ini kita juga masih melaksanakannya, tapi dengan telepon, mengunjungi dengan telepon atau video call online. Jadi kita mengunjungi juga mereka yang sakit. Bahkan ada kesempatan kemarin kami mendampingi Romo Paroki mengunjungi Romo Raffi dong. Romo Raffi termasuk dan Romo Kun mengunjungi saudara-saudara kita di mendampingi Romo Raffi dan Romo Kun mengunjungi saudara-saudara kita yang sakit ada di paroki kita ya Bu. Lalu tugas selanjutnya itu membantu tugas paroki sesuai dengan pengutusan. Tugas paroki kita laksanakan di antara lain tadi sudah disebutkan KUR dan juga tata laksana memelihara dan Gua juga Maria. dan terakhir ini ada tugas Gua Maria. Tapi kami infokan bahwa dalam melaksanakan tugas membersihkan atau merawat Gua Maria ini kami belum dapat melaksanakan secara maksimal karena anggota kita kebanyakan sudah tua sudah sepuh, jadi takut jatuh. Jadi mungkin dengan demikian kami mengharapkan Legio Maria yang muda-muda ini, termasuk mas-mas ya, masuk Legio Maria. Benar. Hanya itu tugas yang dapat kita sampaikan. Tapi selama kami infokan juga selama pandemi, kita juga tetap melaksanakan rapat presidium dengan online, dengan Zoom dan sebelum Zoom kita dengan WA. Jadi tetap kita selama pandemi melaksanakan juga rapat-rapat yang merupakan tugas utama dari Legio Maria. Demikian kami. Mungkin Mas, silakan. Mungkin saya nambahkan dikit Mas tadi kalau Ibu sebutkan aturan-aturannya ada. Memang ini sebagai buku pegangan kita. Di sana ada aturan-aturan harus kita taati. Kalau kita rumuskan seperti ini, inilah yang dapat Romo gimana ini?
Gak nyampe kalau gini. Lu aja. Coba lu bacain. Itulah jadwal rapat kita ya. Kita bukan nyebutnya pertemuan tapi rapat mingguan. Itu wajib kita hadirkan. Ini kalau di Dan kalau di rumah saya namanya buku dosa. itu yang harus kita, makanya kenapa jumlah peserta anggota Legio Maria itu juga dibatasi antara 8 sampai 15 karena di dalam rapat itu setiap anggota harus melaporkan tugas-tugasnya. Itu yang tadi sudah disebutkan yang utama, dan itu Nomor 10, laporan tugas. ada laporan tugas dan doa yang disampaikan tadi ini namanya doa Tessera. Nah, ini gambar ini ini Frank Duff, pendiri Legio Maria dunia, Mas ya. Jadi bukan hanya paroki-paroki ya. Jadi Legio Maria itu Frank Duff didirikan di Irlandia. Gitu. Jadi dari Irlandia? Ya, asal mulanya Legio Maria itu dari Irlandia. Itu oleh Frank Duff. Makanya setiap saat kita doakan. Dan ini ada kantena yang harus kita doakan setiap hari. Ada kantena. Itu tiap hari kita harus mendoakan tugas kita sebagai Legio Maria. Kalau anggota Legio Maria kan ada yang namanya anggota aktif. Iya. Anggota aktif itu wajib setiap minggunya mengikuti rapat. Kemudian ada anggota auxiliar. Nah, itu perbedaannya. Kalau anggota aktif itu datang setiap hari yang sudah ditentukan seperti yang sudah diungkapkan di depan tadi. Rapat sudah ditentukan, itu wajib hukumnya untuk menghadiri rapat. Iya. Itu hanya mendoakan, ini sama butir-butiran ini 50. Ini butir-butiran aja. Yang ini tidak ya. Jadi kalau kita doa di dalam rapat ini tuh. Tetapi bagi anggota auxiliar yang tugasnya doa di rumah, itu ini seluruhnya, ini doa Tessera ini seluruhnya didoakan semuanya. Itu ditambah 1 rosario penuh. Kemudian tiap sebentar aja. Tiap 1 tahun sekali kita ada namanya pertemuan ASIES. ASIES itu pertemuan dari berbagai Legio Maria, dari dekanat. Kalau kemarin itu terakhir kemarin di Leo Agung ya, yang mimpin Romo Raffi ya, itu mengikuti rapat misa ASIES. Kemudian satu lagi misa tahunan bersama Bapak Kardinal atau Bapak Uskup, biasanya itu yang tingkat lebih tinggi dari Kuria, yaitu Senatus. Sementara itu mungkin yang lain akan lengkap. Ini kayaknya udah pada nggak sabar nih sebenarnya, pengen daftar. Ya. Tapi Brandon, Carlos tahu nggak? Enggak. Saya di sini ini itu pembimbing rohani. Itu de jurisnya begitu, aturannya begitu. Tapi de factonya saya itu merasa saya sangat tidak cocok kalau melihat kehidupan rohani ibu-ibu ini. Setiap minggu ketika saya mengikuti pertemuan, kan tadi dikatakan laporan kegiatan. Wah, itu luar biasa aktivitas mereka. Setiap hari ada misa, setiap hari ada doa, setiap hari mengunjungi, setiap hari mendoakan orang lain. Banyak sekali kegiatan rohani yang bagi saya sendiri belum pernah saya lakukan. Jadi secara de facto saya masih harus membutuhkan bimbingan rohani dari ibu-ibu ini. Nah, begitu Brandon, supaya Carlos juga tahu, Brandon juga tahu. Jadi sebenarnya kita kalau menambah rohani harus ikut Legio Maria ya. Iya. Tapi setiap hari saya juga doa sih, doa makan tapi. Oke, sekarang kita tanyakan balik lagi. Gimana caranya kita masuk ke Legio Maria? Nah, tapi sebelumnya Silakan Bu Kris. pengen nanya dulu sebelumnya nih. Ada nggak sih kayak sebutan khusus untuk anggota Legio Maria gitu? Kalau misalkan Komsos kan Komsosers gitu. Legioner. Wih, legioner. Bener-bener keren itu legioner. Gimana caranya kita jadi legioner? Gimana caranya kita menjadi seorang legioner? Nanti habis ini saya buka pendaftaran. Silakan Bu Kris dilanjut. Saya akan menjelaskan bagaimana menjadi seorang legioner. Yang pertama sudah dibaptis, tetapi ada embel-embelnya dibaptis
menjadi dan seorang penganut agama yang setia dan taat. Jadi bukan hanya dibaptis saja Bu ya, tapi hanya juga itu. menghidupi keagamaannya itu dengan baik. Kemudian hadir dalam rapat mingguan tadi. Kemudian kalau dia sudah cocok dan mengemukakan bahwa ia ingin menjadi legioner, maka dia diberi kesempatan untuk menjadi anggota percobaan selama 3 bulan. Nah, sesudah melewati waktu 3 bulan itu dan sudah mengalami, sebetulnya diteliti secara trial gitu ya, trial 3 bulan gitu ya. Percobaan itu Masa selama percobaan. 3 bulan Masa itu dilihat-lihat, kemudian sesudah mantap untuk menjadi legioner mulai dikukuhkan oleh pemimpin rohani atau kalau tidak ada pembimbing rohani, asisten pembimbing rohani, atau kalau tidak ada lagi boleh ketua mengukuhkan itu. Mengukuhkannya dengan ucap janji. Ucap janji itu ada di buku pegangan. Kalimatnya seperti apa? Pada dasarnya kita berjanji kepada Roh Kudus dan kepada Bunda Maria. Carlos role kedua aja udah gagal. Tahu nggak? Dengerin nggak? Lo harus hadir dalam rapat mingguan. Lu ini aja yang sebulan sekali belum tentu datang lu. Ini lagi yang seminggu sekali. Lanjut Los. Oke, tadi udah dijelasin kan apa sih kayak caranya menjadi legioner gitu. Nah, terus ketika sudah menjadi legioner, apa kewajibannya dari seorang legioner gitu, kewajibannya? Ya itu tadi sudah Itu dikatakan, tadi kewajibannya adalah selalu menghadiri kirain selalu rapat hadir. mingguan, Kirain itu ini aja Lalu salah satunya gitu. menjalani tugas-tugas yang mendoakan tadi. orang, mengunjungi orang Yang- sakit, Iya. pokoknya kegiatan-kegiatan yang dimana berbela rasa terhadap orang lain, ya, berdoa, mengunjungi orang sakit, menghadiri rapat, mengunjungi panti asuhan, ya, mengunjungi gua Maria, berdoa bersama maupun berdoa pribadi, ya, itu kewajiban yang harus dijalankan oleh para legioner. Itu yang sama yang dijelasin tadi ternyata Iya. ya. Jadi sebenarnya intinya Carlos itu lagi ngantuk. Jadi lu mau nanya apa? Mau ganti nggak pertanyaannya? Ayo, contekan. Ini kalau sebelum itu kita kasih dulu Bu Nini untuk menjelaskan bahwa di Legio itu ada struktur organisasi. Iya, baru mau nanya. Silakan silakan. Baru mau nanya. Baru baca soalnya. Baru baca, baru kelar. Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa Legio Maria itu tidak hanya di paroki-paroki saja, di beberapa gereja, tapi Legio Maria ini sudah mendunia. Yang tadi saya jelaskan didirikan di Irlandia dan pendirinya Frank Duff. Nah, itu kemudian itu badan tertingginya bernama konsilium. Itu tingkat dunia. Pertemuan ada itu Mas. Terus di bawah konsilium ada senatus, tadi sudah saya katakan senatus. Ya, itu lingkup. Kalau senatus di Indonesia itu ada wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah barat itu meliputi Sumatera, terus Kalimantan, Jakarta dan sekitarnya ditambah Kalimantan. Nah, pada waktu senatus, ini saya selingi sebentar, senatus pada acara misa tahunan, itu biasanya perwakilan-perwakilan dari seperti tadi Sumatera Utara, dari Kalimantan itu hadir. Jadi memang kalau sudah menjadi anggota Legio Maria itu memang betul-betul setia. Sekalipun jauh juga bisa tetap hadir. Kemudian di bawahnya senatus adalah komisium. Komisium itu ada di tingkat keuskupan. Komisium. Kemudian sesudah komisium adalah kuria. Nah, kuria itu ada beberapa gabungan dari paroki, dekanat, itu misalkan
4 paroki, 1 dekelan itu 1 kuria. Oh. Jadi di Bekasi ini kalau nggak salah ya, ada 4. Kita masuk ke Barto. Kita masuk ke Barto. Ada Jadi, 9 paroki di Dekanat Bekasi. itu masuk ke Satu kuria. kuria namanya Bejana Rohani. Jadi memang di dalam nama Bu, boleh sebentar Ibu? Mic-nya boleh lebih dekat ya? Lebih dekat lagi. Ntar suara merdunya nggak kedengeran. Mantap. nama presidium biasanya memakai nama gelar Bunda Maria. Seperti kita nama Ratu Pencinta Damai, Ratu Rosario, Benteng Gading dan sebagainya. Itu. Kemudian di bawah kuria paling rendah yang ada di paroki itu namanya presidium. Nah, sebetulnya di dalam paroki itu tidak harus hanya 1. Semakin banyak presidium berdiri di dalam paroki, semakin baik. Lebih-lebih kembali lagi untuk anak-anak muda. Yang dipertanyakan, apakah anak-anak muda dengan wajah-wajah yang sudah megang kertas saja gemeteran seperti ini kok tidakkah ada tergerak untuk melanjutkan? Itu yang presidium. Jadi kalaupun nanti kalau di dalam siapa tahu keluar dari ruangan ini nanti banyak yang berminat membuat presidium baru, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa satu presidium hanya dibatasi 8-15 orang. Untuk pertama kali boleh belajar bersama. Tapi tadi sampai disampaikan Bu Grace, dalam waktu 3 bulan tetap kita akan mekarkan bentuk presidium baru. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi itu ya susunannya konsilium, senatus, komisium, kuria, presidium. Ulang Los. Konsilium. Presidium. Presidium paling bawah. Presidium paling bawah. Terus Jadi Legio Maria itu adalah kategorial terbesar di seluruh dunia. Ya, terbesar. Ada banyak kategorial yang ada. Kategorial Legio Maria ini yang paling besar di seluruh dunia dan ada banyak sekali anggotanya. Ya, Carlos ya. Oh, ya, betul, Mam. Ini minggu lalu aja kita udah belajar pariban, aduh pusing banget ini lagi. Gini Tadi disampaikan ya, setiap Asias ada ucap janji. Itu janjinya nih. Aku adalah milikmu ya Ratu dan Bundaku, dan segala milikku adalah milikmu. Itu setiap legioner itu janji. Kita pegang di vexillum, itu namanya vexillum tadi. Ya, itu dipegang acara tahunan. Gitu. Makanya waktu kita ada Asies di Leo Agung kemarin sebetulnya sayang sekali karena pandemi ya. Jadi kalau enggak penuh sekali dari beberapa dekanat. Begitulah kesetiaan Legio Maria. Itu gambarannya, Mas. Mungkin Bu. Ya, saya mau menambahkan, sebetulnya kita kan di Leo Agung cuma 1. Makanya kita mau memanggil para kaum muda seperti Carlos dan teman-teman untuk membentuk yang baru. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya Romo di sini dengan suster bisa menambah itu. Saya kira itu. Lalu saya mau menerangkan bahwa tugas utama legioner adalah menghadiri rapat. Sebetulnya membantu tugas paroki seperti misalnya memberikan perminyakan dan sebagainya orang-orang sakit. Mengunjungi umat yang tidak aktif. Banyak teman-teman kita yang tidak pernah mau ke gereja Santo Leo Agung tapi dia ke gereja lain. Itu harusnya kita tegur juga. Entah karena alasan apapun sebetulnya itu tidak dibenarkan. Betul nggak Romo? Betul ya? Betul. Jadi harusnya betul. kalau di umat Santo Leo Agung ya ke Santo Leo Agung. Teritorinya ya Leo Agung. Ya. Ya, betul. Lalu mengunjungi orang sakit, saya kira itu sih yang lebih utama. Dengan kehadiran Romo atau suster mau menambahkan silakan. Tujuan utama. Ya. Ada yang mau nambahin? Carlos? Nambahin apa, Kak? Ibu Kris mungkin ada yang mau ditambah. Nunjuk-nunjuk aja. Iya. Sifatnya ini saya mengulang ya. Oke. Jadi untuk menjadi anggota legioner ini
itu otomatis tadi deh semua pada menjawab ya, kalau wajib berdoa karena setiap hari mengikuti rapat 1 minggu sekali itu harus hadir dalam kegiatan yang ini, dan mengunjungi lansia, mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit itu harus secara rutin karena harus bisa mengikuti perkembangannya sampai di mana kesembuhannya. Nah itu juga diadakan laporan pada pertemuan di presidium setiap hari, seminggu sekali itu. Nah program bersama kuliah itu adalah ASIES ya, itu diadakan pada tanggal 25 Maret atau kalau misalnya tanggal 25 itu nggak bisa, berarti waktu yang terdekat dari tanggal tersebut. Pas Hari Raya Maria menerima kabar dari Malaikat Gabriel. Nah itu pertemuan ASIES itu Tidak boleh lewat dari bulan Maret. Baru sadar. Dalam pertemuan ASIES itu adalah memperbaharui janji kepada Bunda Maria untuk menerima kekuatan dan berkat dari Bunda Maria. Jadi berberkat itu untuk setahun ke depan ya. Misalnya ada kekuatan jahat atau setan-setan yang ini bisa disingkirkan oleh tentara-tentara dari Bunda Maria tersebut. Persenjataannya doa. Ya. Nah tadi kan ada di sini sabun ini ya, sebagai pembaktian diri kepada Bunda Maria dengan rumusan tadi, yang aku adalah milikmu, ratuku dan bundaku, dan segala milikku adalah milikmu. Nah ini masih terkait dari kegiatan dalam tahunan. Legio Maria tadi harus berdoa karena yang diwajibkan, terus mengunjungi ke rumah sakit, mengunjungi rumah tahanan dan panti Yudida atau lansia, panti asuhan, itu yang dikerjakan dari ibu-ibu atau anggota Legio Maria. Suster itu penghuni panti Werda loh, suster. Ya, benar. Penghuni sekaligus pendamping. Betul, Romo. Jadi nanti kita bisa berkunjung ke tempat suster ya, Bu ya. Mengadakan safari rosario di gereja-gereja dan rapat dalam alam terbuka. Terus program bersama kuliah tadi yang ASIES dari koleksi tahunan ya. Iya. Terus Senatus yang mengikuti misa yang diikuti dari beberapa daerah atau benua ya yang ada di negara kita ini. Maka inilah program dari Legio Maria. Dan saya mengharapkan ibu dari Legio di RPD ini, maka marilah Bapak Ibu dan kaum muda umat Katolik Santo Leo Agung bergabunglah menjadi tentara-tentara Maria, Laskar Maria, untuk mengabdi pertempuran antara gereja melawan segala kejahatan. Karena dari legioner membuat diri layak bagi Ratu Surgawi dengan kesetiaannya dan kebajikannya dan keberaniannya. Inilah harapan dari Leo Agung yang mengharapkan kaum muda ini, Kak Carlos terutama ya bisa. Karena Carlos yang ada di Carlos terus ya. Ini 1, 2, 3, 4 itu udah satu presidium. Iya. Langsung batuk itu yang di belakang. Nih Carlos. Satu orang bawa satu. Iya benar. Satu orang bawa satu sudah 8. Nah 4 perwira. Kepengurusan di dalam Legio Maria itu kan namanya perwira ya. Jadi kami nyebutnya perwira seperti itu. Jadi yang 4 jadi perwira, yang 4 itu sudah cukup. Kalau lebih banyak lebih baik. Tapi kalau 15 tetap dimekarkan. Itu aja. Ya. Tapi rasa-rasanya kenapa ya Legio Maria itu kok sepertinya ditakuti ya Romo kesannya? Iya Bu, sebenarnya bukan ditakuti. Saya sendiri juga masih sedikit pemahaman berkaitan dengan Legio Maria ini. Sebenarnya Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda, Legio Maria itu bukan hanya dikhususkan untuk orang tua. Ya. Ya, mungkin selama ini pemahaman kita bahwa anggota Legio Maria itu orang-orang tua, karena memang Legio Maria itu orang tua, enggak. Tapi semua usia bisa masuk, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, Legio Maria Pencinta Damai Leo Agung ini
hanya beberapa 2 atau 3 anggota itu yang usianya di bawah 40-an. Selebihnya itu sepuh-sepuh semua. Dan juga mungkin hanya 2 atau 3 orang yang laki-laki, yang selebihnya itu perempuan semua. Nah, jadi Legio Maria itu tidak membatasi diri pada usia maupun pada laki-laki, perempuan saja, tapi terbuka untuk siapa saja. Jadi kita semua mendengar tadi, ibu-ibu punya kerinduan untuk supaya banyak orang yang kemudian terlibat. Mereka selalu ketika berbicara selalu mengajak. Mari kita bergabung bersama supaya Ratu Pencinta Damai ini semakin banyak anggotanya. Itu ya Bu ya. Kita punya anggota juga, maksudnya jangan hanya seperti Romo bilang Ratu Pencinta Damai, ada yang lain kan bisa. Bisa kemudian gereja lain sampai 16 baru, Romo, ya. 16 presidium, 20 presidium. Gereja kita kan besar, tapi cuma satu. Cikal bakalnya baru akan ada, nanti akan Romo ini. PR bagi kita semua. PR bagi kita semuanya. Lalu Legio Ratu Pencinta Damai ini tadi dikatakan bahwa setiap minggu ada pertemuan dia. Setiap hari Rabu jam 9 pagi sampai setengah 11 di ruang Legio Maria di Gereja Lama. Setiap minggu, setiap hari Rabu itu diadakan pertemuan di sana. Di sana kita berdoa bersama, berdoa rosario bersama, lalu berdoa semua urutan tadi yang tadi dikatakan, sharing pengalaman semua, saling menguatkan di ruangan Legio Maria itu. Ya Bu ya? Iya benar Romo. Jangan khawatir tidak akan berlarut-larut pertemuan karena semua ada aturannya. Kalau misalkan ada anggota legioner yang melaporkan tugas terlalu panjang, kita sebagai ketua wajib untuk stopnya, ganti yang lain dan beri kesempatan ya. Jadi tidak boleh. Nanti kalau misalnya kita mau bicara panjang lebar ada waktu lain-lain, tapi kita doa penutup dulu. Doa penutup selesai, baru kita bicara yang lain. Tetap ini kita jalankan 1,5 jam. Terus ada pertanyaan lagi lah. Oke, tadi kan udah udah dijelasin untuk ngajak gitu kan. Nah, kalau misalkan dari penonton Holy Pep Talk nih ada yang mau ikut, hubunginnya ke siapa nih gitu? Pertama menghubunginya saya sebagai ketuanya, Ibu Elisa, bisa juga ke Bu Kris, sekretaris. Kalau bendara kan cuma nyimpen duit. Ya, kalau ibu punya banyak duit dong. Ini wakil ketua boleh. Iya, terbuka 24 jam. HP saya on terus kok. Mungkin boleh dikasih Ya, kontaknya. nanti ditampilin di sini. Ya, nanti nomornya ditunjukin di sini ya. Iya, nomor Ibu Elisa ya. Mengenai bendahara tadi, bukan berarti saya mengecilkan tugas bendahara ya. Bendahara di dalam Legio Maria itu sebetulnya hanya dari kita ada istilah kantong kolektor rahasia. Legio Maria tidak boleh memegang uang. Legio Maria kalau kunjungan tidak boleh membawa yang berupa materi ya. Jadi kembali lagi tugas Legio Maria itu sebagai pendoa. Jadi tugas kunjungan kita ya doa itulah. Kita mendengarkan keluhan-keluhan dari mereka. Kalau sudah kita tutup dengan doa, sudah kita tidak boleh membawa karena kita besok ibu itu sakit kita bawa buah tangan dan itu tidak boleh. Iya. Itu kurang lebih seperti itu. Oke deh. Yaudah. Jadi buat kalian yang mau daftar silahkan daftar ke Ibu Elisa. Nanti Atau nomornya bisa- bakal kita tunjukin Ya. atau mau Bisa disebutkan juga nomor? ke Romo langsung. Romo Nah, saya maunya bisa mau langsung ke bantu. Romo. Bisa langsung ke Romo tapi jangan pas lagi misa ya. Ganggu. Nanti di share kontak aja Bu Elisa sama Bu Kris sebagai Iya, sekretaris ya. ntar diketik lah. Ya, ntar dimunculin lah di sini lah, ntar lah. Ntar dimunculin. Sebelumnya kita terima kasih dulu udah mau datang, Iya. udah mau kita Ya, tanya-tanya. terima kasih. Udah mau kita Terima kasih repotin. juga Romo sama Kak Suster udah hadir. Lu nggak usah dimakasihin. Kita terima kasih kepada penonton dulu udah mau dengerin kita. Hari ini Holy Pep Talk kedatangan penonton bayaran ya. ada figuran. Oke, guys, jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, Subrek. nyalakan lonceng. Ya.
Udah, Ting gitu. dong. Kita bakal ketemu lagi next time. Next time. Time. Dadah. Dah.